Selamat datang, para pejuang di channel Champ Nusantara, tempat di mana lahirnya para juara. Saya tahu, kamu datang ke sini bukan untuk sekadar mendengarkan, tapi untuk bertransformasi. Kamu datang karena kamu sudah muak dengan keadaan, muak dengan janji-janji kosong, dan siap untuk membayar harga dari sebuah kekuatan. Dengarkan baik-baik. Sejak zaman dahulu, hukum alam sudah jelas dan kejam. Yang lemah akan selalu ditindas, dan yang kuat akan selalu unggul. Ini bukan tentang kebaikan atau kejahatan. Ini tentang hukum alam. Yang lemah adalah mereka yang membiarkan diri mereka menjadi korban. Yang kuat adalah mereka yang mengambil alih kendali. Mereka adalah pemimpin, pembangun, dan pelindung. Masalahnya, kita hidup di dunia yang seringkali meromantisasi kelemahan. Kita diajarkan bahwa tidak apa-apa untuk menjadi mediocre, bahwa menjadi biasa-biasa saja itu aman. Akibatnya, kita menjadi lunak, kita menghindari konflik, kita menunda, dan kita berharap keberuntungan akan datang. Tapi, kenyataannya, keberuntungan tidak datang pada mereka yang menunggunya. Keberuntungan adalah hasil dari persiapan yang bertemu dengan kesempatan. Penyebabnya, budaya serba instan, media sosial yang penuh ilusi, dan pendidikan yang gagal mengajarkan ketahanan mental. Kita terbiasa dengan validasi eksternal, kita takut gagal, dan kita kehilangan kontak dengan diri kita yang sebenarnya. Efek domino. Keyakinan yang rapuh ini menciptakan efek domino yang merusak. Secara mental, kamu mulai ragu pada dirimu sendiri. Setiap kegagalan terasa seperti akhir dunia. Kamu mencari persetujuan orang lain untuk merasa berharga. Secara tindakan, kamu menunda pekerjaan penting, menghindari percakapan yang sulit, dan tidak berani mengambil risiko. Secara hasil, kamu terjebak dalam kehidupan yang tidak kamu inginkan, merasa frustrasi, dan pada akhirnya kamu akan ditindas oleh keadaan. Tapi, hari ini kita akan memutus rantai itu. Kita akan membangun mindset wajib yang akan menjadikanmu seorang pria kuat, seorang juara sejati. 10 pilar mindset wajib pria kuat. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah fondasi yang kokoh, dibangun dari kebiasaan harian yang kecil, tapi memiliki dampak besar. Ini adalah apa yang membedakan pria yang lemah dan pria yang kuat. 1. Pilar mental. Mengendalikan diri sendiri, the master of self. Masalahnya, pria lemah adalah budak dari emosi dan insting mereka. Mereka marah, cemburu, atau merasa sedih, dan mereka membiarkan emosi itu mengendalikan tindakan mereka. Mereka impulsif, reaktif, dan mudah dimanipulasi. Pola pikir, pria kuat memahami bahwa emosi adalah informasi, bukan perintah. Mereka tidak menekan emosi, tapi mereka mengamatinya tanpa menghakimi. Mereka tidak bereaksi, tapi merespons dengan tenang dan sengaja. Contoh nyata, Nelson Mandela di dalam penjara selama 27 tahun. Ia tidak membiarkan kebencian menguasainya. Ia mengendalikan emosinya dan menggunakannya untuk bernegosiasi. Ia keluar bukan sebagai pria yang penuh dendam, tapi sebagai pemimpin yang kuat. Contoh lain, seorang pria yang tidak meledak marah saat macet, tapi menggunakan waktu itu untuk mendengarkan podcast atau merenung. Latihan nyata. The pause. Setiap kali kamu merasa ingin bereaksi negatif, berhentilah. Ambil napas dalam-dalam selama 5 detik, hembuskan selama 5 detik. Ini memberi otakmu waktu untuk memproses, dan kamu akan merespons, bukan bereaksi. The meditation habit. Meditasi selama 10 menit setiap hari. Ini akan melatih otakmu untuk mengamati pikiran dan emosi tanpa harus terlibat di dalamnya. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki ketenangan batin yang luar biasa. Kamu tidak lagi menjadi korban dari perasaanmu, tapi kamu adalah kapten dari kapal hidupmu sendiri. 2. Pilar fisik. Membentuk tubuh baja, membentuk mental baja. Masalahnya, pria lemah mengabaikan tubuh mereka. Mereka hidup dengan diet yang buruk, kurang tidur, dan menghindari aktivitas fisik. Mereka percaya
bahwa kekuatan sejati hanya ada di otak, tapi mereka tidak sadar bahwa tubuh dan pikiran terhubung erat. Pola pikir. Pria kuat memahami bahwa tubuh adalah fondasi dari mental mereka. Tubuh yang kuat adalah tanda dari disiplin, kerja keras, dan komitmen. Mereka memperlakukan tubuh mereka seperti sebuah kuil yang harus dijaga. Apa yang mereka makan dan tonton. Mereka makan makanan utuh, membatasi gula, dan makanan olahan. Mereka tidak menonton tayangan yang tidak bermanfaat, tapi mereka menonton dokumenter atau membaca buku tentang nutrisi dan biomekanik untuk mengoptimalkan kinerja mereka. Contoh nyata, David Goggins. Ia tidak hanya membentuk tubuhnya, tapi ia menggunakan latihan fisik ekstrem untuk menempa mentalnya. Ia lari maraton super karena ia ingin menguji batas dirinya. Latihan nyata. The 2-day clean eating. Selama 2 hari, makanlah hanya makanan utuh. Tidak ada makanan dalam kemasan, tidak ada minuman manis, dan tidak ada gula tambahan. Rasakan perbedaannya. The 1 push up more. Setiap kali kamu berolahraga, lakukan 1 repetisi lebih dari yang kamu pikir kamu bisa. Ini akan melatihmu untuk melewati batasan mentalmu. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki energi yang tak terbatas. Kepercayaan diri yang datang dari mengetahui kamu dapat mengandalkan tubuhmu, dan ketahanan mental yang akan membantumu melewati rintangan. 3. Pilar skill. Menguasai keterampilan berharga, the value creator. Masalahnya, pria lemah menunggu pekerjaan, menunggu kesempatan, dan menunggu seseorang untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menciptakan nilai bagi diri mereka dan orang lain. Pola pikir, pria kuat adalah pencipta nilai. Mereka tahu bahwa di dunia ini, kamu dibayar berdasarkan nilai yang kamu berikan. Mereka terus-menerus mengasah keterampilan mereka, belajar hal baru, dan menjadi tak tergantikan. Apa yang mereka pelajari dan tonton. Mereka tidak hanya membaca berita atau media sosial. Mereka membaca buku teknis, mengambil kursus online, dan menonton tutorial yang relevan dengan pekerjaan atau bisnis mereka. Mereka mengerti bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Contoh nyata, Mark Zuckerberg tidak hanya membangun Facebook. Ia terus belajar tentang kecerdasan buatan dan realitas virtual untuk memastikan perusahaannya tetap relevan. Latihan nyata, the 3-hour deep work. Setiap hari, luangkan 3 jam tanpa gangguan untuk menguasai 1 keterampilan. Ini bisa menjadi keterampilan coding, menulis, berbicara di depan umum, atau desain grafis. The Can I Do It? Challenge. Setiap kali kamu melihat pekerjaan yang menarik, tanyakan, apa keterampilan yang saya butuhkan untuk melakukannya? Kemudian, mulai pelajari keterampilan itu. Nilai yang didapat. Kamu tidak lagi menjadi karyawan, tapi aset. Kamu akan memiliki keamanan finansial dan kepercayaan diri yang datang dari mengetahui kamu bisa menciptakan nilai dimanapun. 4. Pilar finansial. Menguasai uang, bukan sebaliknya. Masalahnya, pria lemah adalah budak dari uang. Mereka bekerja keras, tapi uang mereka menghilang secepat kilat. Mereka membeli barang-barang konsumtif untuk mengesankan orang lain, dan mereka hidup dalam tumpukan utang. Pola pikir terhadap uang. Pria kuat melihat uang sebagai tentara mereka. Mereka memerintahkan uang mereka untuk bekerja untuk mereka. Mereka tahu bahwa investasi adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan. Contoh nyata, Warren Buffett. Ia hidup sederhana, tapi ia menginvestasikan kekayaannya dengan sangat bijaksana. Ia tidak membeli barang mewah, ia membeli aset yang menghasilkan uang. Latihan nyata. The pay yourself first rule. Begitu kamu menerima gaji, langsung transfer 20% ke akun investasi atau tabungan. Jangan pernah sentuh uang itu. Di asset versus liability audit, buat daftar semua yang kamu miliki. Tulis A di samping aset yang menghasilkan uang dan L di samping liabilitas
yang mengambil uang. Fokus pada membeli lebih banyak A dan mengurangi L. Nilai yang didapat, kamu tidak lagi stres tentang uang. Kamu akan memiliki kebebasan finansial dan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli. 5. Pilar mental, menanggung tanggung jawab 100%, the owner's mentality. Masalahnya, pria lemah adalah korban. Mereka menyalahkan orang tua, pemerintah, ekonomi, atau pasangan mereka atas kegagalan mereka. Mereka berpikir dunia berutang sesuatu pada mereka. Pola pikir, pria kuat mengambil tanggung jawab 100% atas segalanya dalam hidup mereka, kesuksesan, kegagalan, dan bahkan hal-hal di luar kendali mereka. Mereka tidak menyalahkan, tapi mereka bertanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Contoh nyata, Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang menulis tentang stoikisme. Ia kehilangan banyak orang yang dicintai, tapi ia tidak pernah menyalahkan dunia. Ia mengambil tanggung jawab untuk mengendalikan responsnya. Latihan nyata, The No Blame Zone. Selama 24 jam, setiap kali kamu merasa ingin menyalahkan seseorang atau sesuatu, hentikan. Ganti dengan pertanyaan, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? The Daily Accountability. Di malam hari, tuliskan 3 kegagalan yang kamu alami hari itu dan apa yang bisa kamu lakukan secara berbeda besok. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki kekuatan pribadi yang luar biasa. Kamu tidak lagi merasa tidak berdaya, tapi kamu tahu kamu adalah pencipta takdirmu sendiri. 6. Pilar sosial, membangun tribe bukan hanya teman. Masalahnya, pria lemah mencari persetujuan dari semua orang. Mereka bergaul dengan siapa saja, takut menyinggung orang lain, dan membuang-buang waktu dengan orang-orang yang tidak mendukung ambisi mereka. Cara bersosial, pria kuat sangat selektif dalam lingkaran sosial mereka. Mereka mencari pria lain yang kuat, yang menantang mereka, yang menginspirasi mereka, dan yang merayakan kesuksesan mereka. Contoh nyata, Arnold Schwarzenegger. Ia mengelilingi dirinya dengan para bodybuilder terbaik di masanya, lalu dengan para aktor terbaik, dan sekarang dengan para politisi dan pengusaha. Ia tahu bahwa ia adalah rata-rata dari 5 orang terdekatnya. Latihan nyata, The Social Audit. Buat daftar 5 orang terdekatmu. Tanyakan pada dirimu, apakah mereka mengangkatku atau menjatuhkanku? Apakah mereka menantangku atau membuatku merasa nyaman? The Who's in My Future. Identifikasi 3 orang yang kamu kagumi yang berada di tempat yang kamu inginkan. Mulai cari cara untuk terhubung dengan mereka, baik melalui email profesional, podcast, atau dengan membaca buku mereka. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki dukungan yang dibutuhkan untuk terus maju. Kamu tidak lagi merasa sendirian dalam perjuanganmu, dan kamu akan memiliki perspektif dari orang-orang yang sudah berhasil. 7. Pilar kebiasaan, pola pikir pengorbanan untuk pertumbuhan. Masalahnya, pria lemah mengutamakan kenyamanan di atas segalanya. Mereka mencari jalan pintas, menghindari kesulitan, dan membiarkan diri mereka stagnan. Pola pikir, pria kuat melihat pengorbanan bukan sebagai hukuman, tapi sebagai investasi dalam diri mereka. Mereka tahu bahwa kenyamanan adalah musuh terbesar pertumbuhan. Contoh nyata, Dwayne The Rock Johnson. Ia tidak pernah melewatkan latihan paginya, bahkan ketika ia memiliki jadwal yang padat. Ia rela mengorbankan waktu tidur demi menempa tubuh dan mentalnya. Latihan nyata, The 1% Better. Setiap hari, lakukan sesuatu yang membuatmu 1% lebih baik. Ini bisa menjadi 10 menit ekstra latihan, membaca 1 bab buku, atau membuat 1 panggilan telepon yang sulit. The No Sugar Week. Lakukan tantangan sederhana. Jangan makan gula selama 7 hari. Ini akan melatih disiplinmu. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki disiplin yang tidak tergoyahkan. Kamu akan tahu
bahwa kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri dan kamu akan memiliki ketahanan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan. 8. Pilar komunikasi. Menjadi pendengar yang lebih baik. Masalahnya, pria lemah sibuk berbicara untuk membuktikan diri mereka. Mereka mendominasi percakapan dan mereka merasa terancam ketika seseorang memiliki pendapat yang berbeda. Bagaimana mereka membawa diri? Pria kuat membawa diri mereka dengan keyakinan tenang. Mereka tidak perlu membuktikan apapun. Mereka lebih banyak bertanya daripada berbicara, dan mereka benar-benar mendengarkan jawabannya. Contoh nyata, Elon Musk. Ia dikenal karena diam dan hanya berbicara ketika ia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Ia mendengarkan dengan seksama pertanyaan dari para insinyurnya, dan ia bertanya pertanyaan yang tajam. Latihan nyata. The Tell Me More Challenge. Ketika seseorang berbicara, jangan memotong. Alih-alih, katakan, ceritakan lebih banyak lagi tentang itu. Ini akan membuat orang merasa dihargai dan akan memberimu informasi yang berharga. The One Question Rule. Dalam setiap percakapan, tanyakan minimal satu pertanyaan yang mendalam. Nilai yang didapat. Kamu akan membangun hubungan yang lebih kuat, mendapatkan kepercayaan orang lain, dan memiliki perspektif yang jauh lebih luas. 9. Pilar jadwal. Menguasai waktu, menguasai hidup. Masalahnya, pria lemah membiarkan waktu mengalir begitu saja. Mereka tidak memiliki jadwal, tidak memiliki tujuan harian, dan mereka terkejut ketika hari berakhir dan mereka tidak mencapai apapun. Jadwal. Sehari-hari, pria kuat memiliki jadwal yang terstruktur. Mereka merencanakan hari mereka di malam sebelumnya. Mereka memiliki waktu yang dialokasikan untuk pekerjaan, olahraga, istirahat, dan waktu bersama keluarga. Contoh nyata, Bill Gates memiliki Think Week, di mana ia meluangkan waktu seminggu penuh hanya untuk membaca. Ia menjadwalkan hari-harinya hingga menit terakhir. Latihan nyata. The Evening Plan. Setiap malam, luangkan 10 menit untuk merencanakan hari esok. Tuliskan 3 tugas paling penting yang harus kamu selesaikan. The Time Blocking. Alokasikan waktu tertentu untuk setiap tugas di kalendermu. Perlakukan setiap blok waktu seperti janji temu yang tidak bisa dibatalkan. Nilai yang didapat. Kamu akan merasa mengendalikan hidupmu. Kamu akan memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi dan kamu akan merasa puas di akhir setiap hari. 10. Pilar visi. Memiliki misi yang lebih besar. The Visionary. Masalahnya, pria lemah hidup hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka mencari kenikmatan sesaat dan tidak memiliki misi yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Apa yang ada di pikiran mereka. Pria kuat memiliki misi yang membakar jiwa mereka. Mereka tidak hanya bekerja untuk uang, tapi untuk menciptakan dampak, untuk meninggalkan warisan. Visi ini adalah bahan bakar mereka. Contoh nyata, Steve Jobs tidak hanya membuat komputer. Visinya adalah untuk menempatkan komputer di tangan orang-orang biasa dan mengubah dunia. Latihan nyata. The 50-Year Vision. Tuliskan di jurnalmu, apa yang ingin saya capai dalam 50 tahun ke depan. Pikirkan tentang warisan apa yang ingin kamu tinggalkan. The Daily Why. Setiap pagi, tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa saya melakukan ini? Ingatkan dirimu tentang misi besarmu. Nilai yang didapat. Kamu tidak akan pernah kehilangan motivasi. Kamu akan bangun setiap pagi dengan tujuan yang jelas, dan kamu akan menginspirasi orang lain untuk mengikutimu. Keuntungan memiliki kekuatan mental ini. Ketika kamu menerapkan 10 pilar ini, kamu tidak hanya akan menjadi pria yang lebih kuat, kamu akan mendapatkan pengaruh, kemampuan untuk memimpin, bukan hanya mengikuti, keberanian, kemampuan untuk menghadapi ketakutanmu, bukan menghindarinya, kedamaian, batin. Kamu tidak lagi merasa terombang-ambing oleh nasib, tapi kamu merasa mengendalikan takdirmu. Ini adalah hadiahnya.
Dan kamu yang telah menonton ini sampai akhir sudah selangkah lebih dekat dari 99% orang lainnya. Kamu yang telah menonton video ini sampai akhir sudah memiliki peta jalan. Kamu memiliki rahasia para juara. Ilmu ini tidak akan berguna jika tidak diterapkan. Saya tantang kamu, mulai dari sekarang, untuk memilih satu dari 10 hal ini dan mulai melatihnya. Hanya satu hal, setiap hari. Lakukan dan lihat bagaimana hidupmu berubah. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu ingin menjadi bagian dari komunitas juara dan tidak ingin ketinggalan video motivasi lainnya, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Share video ini ke teman dan keluargamu untuk menjadi versi terbaik. Dan untuk membantumu memulai, saya telah menyiapkan e-book dan koleksi wallpaper eksklusif yang bisa kamu unduh. Semua ini untuk membantumu fokus dan tetap berada di jalur yang benar. Cek linknya di deskripsi. Mari kita ciptakan sejarah bersama. Bangkit, ambil kendali, dan jadilah juara.